Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Namira Ari Putri. Nama saya Aura Zahra Rarasati. Perkenalkan, nama saya Kristina Telsi Hurangian. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rumaisa Ezkia Rahmayuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadal Al-Fatin. Di sini saya akan menjelaskan 7 tokoh psikologi. Lanjut, yang kelima ada Solomon Asch pada tahun 1907 sampai dengan 1996. Ia adalah seorang psikolog yang terkenal dengan eksperimen konformitasnya. Ia menunjukkan bagaimana orang bisa menyesuaikan pendapatnya secara berkelompok. Penelitiannya sangat penting untuk tekanan sosial dan memahami perilaku kelompok. Dalam penelitiannya, dia menunjukkan bahwa orang ini bakal mengikuti jawaban kelompoknya atau pendapat kelompoknya daripada pendapat dia sendiri. Asch menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap perilaku kita. Kadang orang lebih memilih yang penting diterima di kelompok daripada berbeda. Lanjut, yang keenam adalah Lev Vygotsky, itu pada 1896 sampai dengan 1934. Dia merupakan psikolog asal Rusia dan terkenal dengan teori sosial-kulturalnya. Ia berpendapat kalau perkembangan kognitif anak-anak itu berpengaruh oleh interaksi sosial dan budaya. Jadi menurut Vygotsky, belajar itu lebih enak dibimbing dibanding kita belajar sendiri, yaitu kita enaknya dibimbing seperti guru, teman, dan lain-lain. Kenapa dibimbing? Karena menurut dia itu nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah juga, karena ada yang ngebantu. Ada Philip Zimbardo, tahun 1933 sampai sekarang. Ia adalah psikolog sosial dan eksperimen Stanford Prison. Zimbardo terkenal dengan Stanford Prison eksperimen tahun 1971. Dalam eksperimen ini, mahasiswa dibagi menjadi narapidana dan penjaga penjara dalam simulasi penjara buatan. Eksperimen itu harus dihentikan dalam waktu 6 hari karena perilaku kejam yang muncul, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh situasi dan peran sosial terhadap perilaku manusia. Kontribusi utama beliau adalah menunjukkan bahwa kekuasaan dan situasi sosial bisa mengubah perilaku seorang secara drastis. Oke, baik, kita lanjut di materi yang kelima dan di toko yang kelima. Untuk di materinya ada di Social Psychology Being Aware of Others. Untuk di tokonya saya ambil di Melvin J. Lerner dari 1929 sampai 2018. Jadi Melvin J. Lerner ini adalah seorang psikologi sosial asal Amerika Serikat yang terkenal karena teorinya itu tentang just word hypothesis atau hipotesis dunia yang adil. Ia lahir pada tanggal 9 Februari 1929 di Louvain, Ohio, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 8 Februari 2018. Lerner ini menempuh pendidikan di Duke University, tempat ia kemudian menjadi dosen dan peneliti selama bertahun-tahun, dan minat utamanya itu memahami bagaimana manusia itu menjelaskan ketidakadilan dan penderitaan di dalam masyarakat. Dan pada tahun 1960-an, melalui berbagai banyak eksperimen, Lerner ini menemukan bahwa banyak orang yang percaya bahwa dunia ini pada dasarnya ini adil, sehingga setiap orang ini mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Atau bisa disebut pandangan ini just word belief, keyakinan bahwa orang baik akan mendapat hal yang baik dan orang yang jahat akan mendapatkan hukuman. Namun kepercayaan ini sering bikin orang menyalahkan korban atau victim blaming, misalnya dengan berpikiran kalau misalnya orang miskin ini, korban kejahatan atau orang sakit ini pantas mengalami nasib buruk mereka. Jadi pemikiran ini dituangkan dalam karyanya yang terkenal dari buku The Belief in a Just World, itu yang kayak Fundamental Delusion pada tahun 1980, yang menjadi karya klasik dalam psikologi sosial. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, menurut saya ini Melvin Lerner ini adalah tokoh penting dalam psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana keinginan manusia untuk percaya pada keadilan dunia dan dapat memengaruhi cara mereka memandang penderitaan orang lain. Dan teorinya ini membantu menjelaskan banyak fenomena sosial seperti penyalahan korban dan reaksi terhadap ketidakadilan. Selanjutnya ada Roger Brown. Roger Brown lahir pada tahun 1925 dan wafat pada tahun 1997. Adalah seorang psikolog sosial asal Amerika yang terkenal karena penelitiannya tentang perkembangan bahasa pada anak-anak. Brown mempelajari bagaimana anak-anak memperoleh kata-kata pertama mereka dan bagaimana mereka belajar untuk menggunakan kalimat. Ia juga meneliti tentang memori dan bahasa. Baik, selanjutnya bab 5 ada social psychology atau psikologi sosial, yaitu tokohnya adalah Kurt Lewin atau Kurt Lewin.
Kurt Lewin adalah tokoh penting dalam psikologi sosial yang melihat perilaku manusia sebagai hasil interaksi antara pribadi dan lingkungannya. Ia menjelaskan bahwa tindakan seseorang selalu dipengaruhi oleh kondisi dirinya dan juga situasi sosial di sekitarnya. Lewin dikenal melalui penelitian tentang dinamika kelompok yang menyoroti bagaimana tekanan sosial, gaya kepemimpinan, dan norma kelompok dapat membentuk perilaku seseorang. Ia juga menegaskan bahwa cara terbaik untuk memahami suatu sistem sosial adalah dengan mencoba mengubahnya, karena dengan perubahan akan memperlihatkan bagaimana sistem itu bekerja. Pemikirannya memberikan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, organisasi, dan perubahan sosial. Lewin juga memperkenalkan penelitian tindakan atau action research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial secara langsung. Ia menjadikan psikologi sebagai ilmu yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga membantu masyarakat berkembang.